Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Goa Salju Seboto untuk edukasi usaha kecil, usaha mikro, usaha dari kampung, usaha jasa, usaha setim mobil, setim motor, usaha cuci karpet, cuci sofa, dan sebagainya. Intinya adalah usaha jasa ya teman-teman. Sekarang ini bulan Januari tahun 2023, tepatnya tanggal 13 hari Jumat. Nah, ketika itu saya merintis usaha setim mobil motor, menggali tanah untuk kolongan mobil itu juga di bulan Januari tahun 2019-an, Januari ya. 2019 bulan Januari. Sekarang udah 19, 20, 21, 22, 23, udah 4 tahun kan. Nah, jadi saya selalu melihat kalender nih ya teman-teman ya. Ini saya lihat kalender nih. Nah, saya ini pegang kalender. Nah, jadi sesuai kalender ini teman-teman ya. Kalender ini saya lihatkan. Sekarang di bulan Januari tanggal 13. Nah, kapan puasa? Kapan puasa? Bulan Ramadannya itu kurang lebih bulan Maret ya. Tanggalnya kurang lebih tanggal 23. Nah, ini sudah mulai puasa Ramadan dan tanggal 23 April itu sudah Lebaran Idul Fitri. Nah, kalau kita melihat kalender ini, teman-teman, melihat kalender ini ya, sampean sudah merintis usaha atau belum? Kalau belum merintis usaha, maka ini kesempatan yang baik, kesempatan yang bagus, kesempatan yang cocok untuk sampean itu untuk merintis usaha, merintis di bulan Januari ini. Kemudian nanti Februari ya kalian merintis, perkenalkan sama orang-orang. Pas bulan Maret lah itu bulan puasa, bulan Ramadan, di mana biasanya orang itu sudah rame untuk eh, perawatan kendaraan sepeda motor dan perawatan kendaraan mobil roda 4. Ketika pertengahan bulan puasa, kisaran eh, tanggal 10 lah. Tanggal 10 bulan April itu pertengahan puasa. Nah, tanggal 10 sampai tanggal 23 ya menjelang Idul Fitri ini sudah ramai sekali. Jadi kalau melihat kalender ini teman-teman, ini saat ini waktu yang cocok untuk merintis ya, bukan untuk mengumpulkan banyak uang atau merintis usaha. Jadi kalender ini sangat penting teman-teman ya. Musim-musim itu ditentukan oleh kalender. Contohnya 22 Maret itu hari raya Nyepi. Kemudian tanggal 18 Februari itu adalah hari Isra Mi'raj. Nah, kemudian 22 Januari itu adalah tahun baru Imlek. Sebelum tahun baru biasanya juga tidak hanya umat Imlek itu umat apa ini? Buddha atau Hindu ya. Nah, itu juga tanggal merah, artinya orang-orang juga melakukan atau menghabiskan atau kegiatan-kegiatan kosong itu buat cuci motor, cuci mobil juga untuk perawatan kendaraan sepeda motor dan perawatan kendaraan mobil. Nah, silahkan teman-teman lihat kalender dan kapan mau merintis usaha untuk cuci motor, cuci mobilnya, kapan mau sewa lahan misalkan atau membangun lokasinya seperti apa. Nah, ketika merintis usaha cucian motor mobil 1 bulan pertama itu ya keuntungannya belum seberapa, tapi sudah untung. Bulan kedua mulai ada pelanggan, tambah pelanggan, dan bulan ketiga itulah sampean bisa memperkirakan apakah usaha sampean itu cocok dan dilanjutkan atau tidak. Nah, biasanya di waktu Ramadan itu jualan apa saja juga rame, cucian motor juga rame, cucian mobil juga rame, jualan makanan kecil juga rame. Nah, ini kesempatan teman-teman ya, kesempatan teman-teman untuk memulai
memberanikan diri merintis usaha. Kenapa? Kalau tidak nih cepat sekali, waktu itu cepat sekali berjalan, berganti tahun, berganti bulan, usia juga bertambah, anak bertambah. Kalau istri mungkin tidak bertambah, tapi anaknya bertambah. Saya tahun 2019 itu anaknya masih 1, sekarang udah 3. Jadi teman-teman, saya ingatkan lagi, waktu ini tidak akan kembali. Kalau sampean hanya berpikir saja terus, tidak akan ada ujungnya. Kenapa? Karena usaha itu sebenarnya tidak terlalu penting untuk difikirkan terus. Tapi begitu ada kesempatan, maka sampean harus ambil itu kesempatan. Kemarin ada konsultasi ke saya, di tempatnya belum ada cucian mobil. Kemudian dia masih mungkin berpikir cari modal. Itu wajar teman-teman ya. Mungkin berpikir untuk setting tempat. Alasnya, atapnya, dodokannya, mesinnya. Tapi kira-kira ketika berpikir lebih 1 bulan aja, itu di tempat Anda, tempat sampean itu pasti ada yang berubah. Baik itu usaha, ada yang orang lain yang merintis usaha juga sama. Setiap orang itu berpikir untuk mencari peluang usaha. Kalau sampean itu berpikir saja, maka kedahuluan orang lain. Contohnya warung makan. Begitu orang berpikir, tidak segera beraction, tidak segera bertindak, ternyata tiba-tiba sudah ada warung makan di situ yang baru. Contohnya lagi bengkel motor. Bengkel motor ini, kalau sampean sudah tahu itu peluang, sampean bisa otomotif, bisa bengkel, terus hanya dipikir terus, wah modalnya berapa ini? 1 juta, 2 juta, 3 juta cukup enggak ini? Akhirnya ngumpul 2 juta habis lagi, ngumpul 3 juta habis lagi. Nah kenapa? Karena dipikir dan uangnya dipegang. Kalau uang dipegang itu ya habis. Makanya tadi ada Pak Suhari, Pak Ali, siapa yang tadi? Ali siapa ya? Udah titip untuk booking mesin iPower 1700. Terima kasih. Dan insya Allah saya amanah, tidak usah khawatir ya. Dan pengiriman dari PT Gemilang iPower Indonesia. Teman-teman, kalau takut uangnya habis, modalnya habis, ngumpul 2 juta, 3 juta habis, silahkan titipkan untuk DP booking mesin iPower, tidak masalah. Itu nanti begitu mesin pekan depan ini mesin iPower sudah datang lagi, kalian tinggal dilunasi, maka mesin langsung dikirim sambil persiapan tempat, sambil persiapan alat yang lain, atau lampu, atau atapnya, atau alasnya, atau dodokannya. Tidak perlu langsung sempurna 100%, tidak. Kenapa? Karena nanti sambil berjalan direhabilitasi, diperbaiki, servisnya diperbaiki, tempatnya dirubah. Tergantung permintaan calon atau pelanggan-pelanggan di tempat sampean. Biasanya pelanggan-pelanggan, orang-orang teman-teman dekat sampean itu mengusulkan, Mas, buat sekalian cuci mobil, nanti kan kalau cuci mobil dekat. Mas sekalian tambal ban, Mas sekalian tambah angin, Mas sekalian salon detailing bisa enggak Mas, dan sebagainya. Nah itulah yang sampean tampung, dan sambil berjalan dikenalkan, diperbaiki pelayanannya, dan ditambah pelayanannya. Apa yang mereka inginkan, nah dengan kendaraan motor dan kendaraan mobil mereka. Sampean tawarkan, Mas, kalau cuci mobil di sini sampean kira-kira nanti sempat enggak ke sini Mas? Oh, enggak apa-apa Mas, nanti saya ke sini dan sebagainya. Nah, itulah cara menyaring, memfilter atau mendatangkan calon pelanggan, mendapatkan masukan, input, masukan, saran dari orang-orang pelanggan cuci motor sampean. Sehingga sampean itu berkembang, setiap harinya berkembang, bulan berkembang, dan bisa merintis usaha mandiri di tempat sampean masing-masing. Itu teman-teman ya. Jadi ini adalah kalender, nanti 1 bulan lagi nanti sudah masuk bulan Ramadan. Ya ini kurang lebihnya 1,5 bulan kita masuk bulan Ramadan, dan 2,5 bulan lagi, 2,5 bulan kita akan masuk Hari Raya Idul Fitri. Nah, siapkan untuk merintis usaha. Tidak usah ragu. Sebenarnya rezeki itu bukan milik manusia ya.
miliknya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan membaginya, Allah yang menentukannya. Tapi kita hanya untuk ikhtiar, untuk usaha, memperkirakan, mengestimasi dan mencoba. Kalau mencoba itu diundur-undur, maka kapan kita sampean akan menemui keberhasilan? Jadi perlu dicoba, dicoba, dicoba terus. Belajar sambil mencoba dan berdoa. Jangan berangan-angan terus, karena modal itu nomor kesekian, modal itu nomor kedua, ketiga, keempat, dan sebagainya. Yang pertama itu adalah peluang. Kalau sampean punya peluang yang bagus di tempat sampean, segera ambil itu. Tidak usah pikir panjang, ambil saja. Nanti yang lain-lain itu sambil jalan. Itu percaya sama saya seperti itu. Percaya. Kenapa? Kayak saya lihat juga usaha bengkel mobil di sebelah desa saya juga sama. Dulu cuma punya kunci-kunci itu cuma berapa, sama dongkrak 2 tok, sama kunci-kunci itu cuma belanja sekitar 2 juta. Sekarang kalau udah berjalan 10 tahun ya tiap hari ada terus gitu. Nah itu juga termasuk usaha jasa teman-teman. Jadi tidak usah ragu, tidak usah pesimis, harus optimis. Jangan pesimis, jangan mengeluh saja, jangan. Tapi harus optimis, semangat bekerja dan punya cita-cita. Itu cita-citanya sampean itu apa gitu ya. Cita-citanya mau menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi misalkan, menyekolahkan anaknya sampai SMA, sampai kejuruan, ya, menjadikan anak-anaknya berpendidikan tinggi misalkan. Maka harus dimulai sekarang itu harus ada pengorbanan. Tidak mungkin keberhasilan itu tak ada pengorbanan, harus ada yang dikorbankan. Baik itu tenaganya, waktunya, pikirannya, ya. Kadang-kadang harus nyuci motor pagi sampai sore sampai malam, buka pagi sampai malam, itu hal biasa karena dalam rangka berjuang, dalam rangka namanya itu merintis usaha, itu namanya juga merintis. Nanti kalau udah jalan setahun 2 tahun tuh sudah kayak mobil itu kalau udah jalan kenceng ya jalan terus gitu, tinggal direm aja dikit, tambah lagi rem dikit. Tapi kalau gigi satu ya kan masih berat biasa. Nah itu teman-teman, semoga bermanfaat ulasan dan juga apa yang saya sampaikan ini. Teman-teman yang belum mempunyai usaha sama sekali, atau mungkin dari nol sama sekali belum pernah merintis usaha, silahkan subscribe video ini dan juga simak video yang lain. Siapa tahu menjadi jalan rezeki buat sampean. Nah, untuk masalah mesin dan sebagainya, tutorialnya bagaimana caranya, ada di video saya dan bisa konsultasi ke saya secara langsung teman-teman. Tidak usah khawatir. Gitu, bagi yang di luar Jawa, apalagi daerah lumpur, daerah sawit, daerah tambang, cocok sekali, tidak usah pikir panjang kalau sampean belum punya usaha loh. Udah punya usaha, monggo dipertimbangkan. Sampean seorang pensiunan PNS dipertimbangkan juga bisa. Usaha cucian mobil, cucian motor dengan kemitraan iPower Indonesia. Ada pendampingannya dan juga ada grup support WhatsApp-nya juga ada. Semuanya pakai iPower dan bisa sharing di sana gitu. Jadi gitu teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan tonton video yang lain. Terima kasih sudah menyimak video ini. Saya doakan semoga teman-teman usahanya lancar, keluarganya bahagia, putra-putrinya juga mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan keberkahan, kemudahan dalam menjalani kehidupan dan mencari rezeki yang melimpah, yang berkah. Itu teman-teman.